Salah satu perusahaan fund manager terbesar di dunia melakukan pembelian rajin di saham ini. Apakah menarik? Saya akan ulas di video kali ini di mana BlackRock rajin melakukan pembelian di saham tersebut. Oke, check this out. Saya tag video ini di tanggal 13 Januari 2024 dan ini berita dari marketbusiness.com di mana BlackRock pegang lebih banyak saham GoTo daripada Andre Sulistyo. Nah, ini adalah saham yang terus dibeli oleh BlackRock ya. Pemodal jumbo asal Amerika Serikat, BlackRock terpantau memiliki lebih banyak saham GoTo dibanding dengan pendirinya Andre Sulistyo. Andre Sulistyo memiliki 0,83% dan William Tanuwijaya memiliki 1,7%. Sebagai pembanding, jumlah itu masih lebih kecil dibandingkan kepemilikan BlackRock yang bertambah hingga 2,02%. Pasalnya BlackRock baru saja mengkeruk 31,85 juta saham GoTo sebelum tutup akhir tahun lalu. Berarti di akhir 2023. Adapun total kepemilikan BlackRock atas saham GoTo saat ini sebesar 2,02%. Seolah tidak mau ketinggalan, JP Morgan juga ikut mengoleksi 292,26 juta di perdagangan 2024. Dengan demikian JP Morgan memiliki 1,02 miliar. Akan tetapi aksi beli JP Morgan telah terekam sejak akhir tahun lalu secara berkala. Oke. Misalnya saja pada pertengahan bulan lalu Jumat JP Morgan mengoleksi 40 juta lembar. Aksi itu berlanjut pada Selasa tanggal 19, beli lagi di 886.000 lembar. Oke, dengan harga di 88. Oke, sebagai informasi, per November portofolio kelolaan JP Morgan mengantongi koleksi 979 juta saham GoTo atau mewakili 0,09% November ya. November. Adapun perdagangan di 3 Januari 2024 saham GoTo menguat sebesar ini. Ternyata ini. Selain JP Morgan, beberapa investor asing lain juga telah melakukan akumulasi saham pada pekan lalu di 29 Desember 2023. Ternyata terakhir adalah Franklin Resource Inc. sebanyak 0,04. Oke, strategi serupa dilakukan oleh Nomura Holding Inc. dan State Street Corp pada tanggal yang sama. Wow, lumayan juga ya. Terakhir Komisaris Andre Silva menyampaikan dirinya menjual. Oke, dia menjual di akhir tahun. Tujuan dari transaksi pembayaran fasilitas kredit. Oke, kita lihat ya. Kita lihat GoTo-nya seperti apa. GoTo. Kita cek GoTo-nya. Oke, kondisinya di setway sekarang ya. Di setway di sini. Ini saya hapus. Oke, kita ukur GoTo sejak awal tahun secara teknikal memang terlihat di sini diakumulasi ya, bahkan oleh all investor. Kalau saya kecilkan langsung ke foreign, hasilnya YU distribusi, YP-nya jualan, XL jualan, dan distribusi sini bisa dikatakan kalau all investor ya YU-nya akumulasi lumayan sangatlah besar, 105 miliar value transaksinya. 12 juta lot. Wow, gede banget dengan average 88. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan 1 sampai 5 top buyer itu average-nya 88 sampai 89. Dan sekarang harganya di 91. Jadi kalau saya melihat ini kondisi yang kalau GoTo di atas 90 menurut saya menarik ya. Menarik, ada sedikit double bottom atau you name it lah ya, cuman ini hanya resisten semata di 90, potensinya bisa ke 99 kalau lihat. Nah, kalau kita cek secara profil perusahaan ada GoTo. Nah, ini investor atas nama GoTo People First Fund. Dia terus melakukan penjualan ya sejak akhir tahun November ini terus ya. Kita lihat terus melakukan penjualan terus melakukan penjualan, dan di Oktober tanggal 11 sebelumnya itu porsi mereka itu 5,75, sekarang ada di
5,45%. Jadi sudah semakin berkurang porsi dari Gotoh People Fund-nya sendiri ya. Kalau kita cek di profil perusahaan, Gotoh itu kondisinya masyarakatnya sangatlah besar 71%, Taobao China Holding itu 8%, SVF itu 7%, Gotoh People First itu 5,47%, PT Saham Anak Bangsa 2%, Saham Treasury 0,85%, Kevin Brian Alui itu 0,27, terus Kevin Brian Alui ya ini 0,2 sama ya. Nah ini pengendali dan juga kepemilikannya komisaris itu William Tanuwijaya 1,2%, Melissa Siska Juwinto 0,3%, Andre Sulistyo ini 0,24%, Garibaldi Thohir itu 0,09%, Boy Thohir dan kawan-kawan ini ya. Ini menunjukkan bahwa makin sedikit dan masyarakatnya besar banget 70%. Dan kalau saya melihat seperti ini bukan tidak mungkin nantinya Gotoh akan makin berkurang gitu. Ditambah kemarin ada TikTok Shop ya. Ya kalau kita lihat TikTok Shop masuk Gotoh masuk Tokopedia, karena Tokopedia kan masuk Gotohnya sendiri ya. Nah ini masuk Tokopedia dengan porsi yang gede juga ya. TikTok masuk ke Tokopedia nih catatan pengamat ekonomi digital. Nah ini masuknya 75% loh. TikTok masuk menggenggam 75% dari Tokped-nya sendiri. Jadi ini pasti akan semakin berkurang ya. Yang saya melihat juga di sini ada hal yang kurang oke dari suatu perusahaan jikalau pengendalinya atau pendirinya itu memiliki porsi yang sangatlah kecil banget. Nah itu menurut saya hal yang kurang oke. Dan Gotoh ini salah satu perusahaan yang terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya Gotoh sendiri meskipun ada berita dia diakumulasi asing dan lain-lain, memang benar ya digunakan untuk trading jangka pendek aja. Di bawah 88 silakan di cut loss. Targetnya ya ke 99 dan stop loss di bawah 88. Kalau saya melihat Gotoh ya seperti itu aja sih, that's it. Itu sudah cukup menurut saya untuk si Gotoh. Nah, balik lagi ke keputusan Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah percaya dan tertarik untuk invest atau trade di Gotoh? Nah, itu kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu masing-masing. Semoga bermanfaat dan saya melihat sisi positifnya di sini adalah Gotoh mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Ada BlackRock-nya sendiri, salah satu fund manager besar. Jadi menarik, ada JP Morgan juga. Dan menariknya untuk trade jangka pendek aja, saya melihatnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.